Pagi ini kita akan bahas surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 8 sampai ayat 13. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke 9 ya. Al-Mujadilah ayat ke 9 sampai ayat yang ke 13. Surat Al-Mujadilah ini ayat yang ke-9 sampai 13 ini mengajarkan tentang adab ya, terutama adab di majelis seperti kita ini, baik adab kepada sesama anggota majelis maupun adab kepada guru, karena memang Bapak Ibu berada di majelis itu adalah amal yang besar. Ma min qaumin yajlisuna majlisan, kata Nabi begitu dalam hadis Bukhari. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis kayak kita sekarang ini. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis kecuali, kata Nabi, satu, hafadhumul malaikat, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Satu. Jadi kalau kita duduk di majlis ini, satu, para malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita ya, semua malaikat memintakan ampun. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya kepada mereka, rahmat Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan hati. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di majlis, maka bonusnya hati jadi tenang. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian itu nanti matur ya, penuh hati tenang. Lalu itu bonus, itu hadiah Allah tenangkan hati kita. Nah, baru yang keempat ya, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, wa zakarallahu fi man indah. Itu kalau kita menjaga adabnya selama di majlis. Tapi kalau tidak, boleh jadi duduk di majlis itu menjadi maksiat. Nah, karena itu ada ayat, ada surat yang mengatur seperti apa kita harusnya di majlis. Nah, surat Al-Mujadilah ini dulu asbab turunnya, nah, makanya namanya Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah itu artinya wanita yang curhat. Yang curhat itu bahasa Arabnya yang mujadalah ya, orangnya mujadilah, perempuan yang curhat ke Nabi, yang berdiskusi ya, yang berdiskusi, yang curhat itu bahasa Arabnya Al-Mujadilah, itu perempuan dulu tuh. Jadi kasusnya Bapak Ibu, ada seorang wanita namanya Khawlah binti Sa'labah. Namanya Khawlah binti Sa'labah. Dia punya suami namanya Aus bin As-Samit, itu suami. Jadi dia sudah tua, sudah ya, bahasa kitanya sudah mulai memasuki masa-masa menopause. Suaminya sudah mulai apalagi tertarik lagi dengan fisiknya, kira-kira begitu tuh. Ya, biasalah ya, ibu-ibu kalau umur segitu pun mencari kami pun tidak menarik itu. Ya, itu. Nah, kadang ibu mencari kami lah mandi itu. Nah, memang biasa begitu. Nah, jadi Aus ini ya, dia kemudian kena jengkel dengan istrinya itu. Tapi dia tidak pula menceraikan istrinya, maka dia menzihar istrinya. Menzihar istri itu artinya menyamakan ya istri dengan ibu fisiknya. Zihar itu dari kata zahrun. Zahrun itu artinya punggung, bagian tubuh. Jadi dulu di masa dulu, itu berlaku sampai sekarang itu. Kalau ingin menyiksa seorang wanita, diceraikan tidak, digauli tidak pula boleh. Tersiksa dia namanya itu. Dia tidak diceraikan, tapi digauli tidak boleh pula. Maka perempuan tadi dizihar. Kau telingo kau sama dia telingo amakmu. Nah, kalau lepas sama telingo istri ya telingo amak, berarti ama apa istri kau lah tidak boleh digauli nih. Haram.
ya, hidungnya, matanya, kakinya, tangannya disambut dengan anggota tubuh hama awak, maka otomatis si istri haram digauli, gitu dong. Haram digauli, tidak boleh lagi, karena ibu kita haram digauli. Nah, perempuan tadi tidak belajar, begitu, tidak pula bercerai, ya. Tapi tidak boleh pula digauli, karena susah. Yang digantung kalau tadi yang mau tidak boleh digauli, tidak pula diceraikan, ya. Nah, itu terjadi pada kasus ya Khawlah binti Sa'labah, ya, dizihar oleh suaminya karena suaminya mungkin jengkel ke dia, mungkin tidak mau melayani dia, atau mungkin ada satu perkara, maka dia begitu, ya, engkau seperti ibuku, ya, tapi fisiknya, ya, fisiknya. Nah, maka menyamakan fisik istri dengan fisik ibu itu namanya zihar. Maka perempuan tadi tidak boleh lagi digauli oleh suaminya. Maka datang dia ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya menzihar saya, apa yang harus saya lakukan? Maka turun ayat ini, suami-suami yang menzihar istrinya, nah, itu dari 1 sampai 4 itu, maka kalau dia ingin menarik ucapannya, maksudnya dia pulang ingin menggauli istrinya, maka dia mesti memerdekakan budak sebelum menyentuh istrinya. Fatahriru raqabatin, ya, qabla ayatamassa, sebelum dia menyentuh istrinya, merdekakan budak. Fa in lam yajid, kalau dia tidak menemukan budak, nah, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, qabla ayatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Nah, puasa dulu suami jadi 2 bulan berturut-turut. Kalau hari ke-59 batal, ulang balik dari nol. Mudah-mudahan itu baik itu ya, harus berturut-turut, mutatabi'ain namanya. Mutatabi'ain itu tidak boleh los 1 hari, jadi 2 bulan itu non-stop. Kalau dia tidak mampu, it'amu sittina miskinan, dia wajib memberi makan 60 orang miskin, bukan 60 kotak, 60 orang miskin. Jadi yang 60 itu miskinnya, bukan kotaknya. Jadi 60 orang miskin wajib dia kasih makan qabla ayatamassa. Nah, kalau begitu baru dia boleh bercampur. Tapi kalau tidak dia gauli, ya, selama 4 bulan dia memang tidak membayar itu kafarat, maka cerai otomatis setelah 4 bulan. Karena begitu. Jadi perempuan ini menanti 4 bulan. Nah, 4 bulan dia tidak membayar kafarat tadi, berarti dia tidak ingin pulang kan? Maka 4 bulan itu masa menanti seorang perempuan. Dia berhak kemudian setelah 3 kali haid atau 3 kali suci atau 3 bulan, dia boleh menikah dengan yang lain. Itu aturannya begitu. Tapi zihar, itu sampai sekarang berlaku hukumnya. Ya, jadi kalau ada perempuan dizihar suami, maka si suami wajib bayar kafarat. Sekarang budak ada lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya kadang-kadang apa-apa kok, kadang bukan dibenci ke istri, dia sayang ke istri. Ya, ke istri kok sayang banget, ibu sayang lo. Apa sama istri kok jangan hidup haram, tidak boleh, kecuali yang disamakan itu sifat. Kau penyerengi masa bukan aja apa kau tidak apa-apa, penyerengi tidak apa-apa, ya. Itu kalau sifat tidak apa-apa. Masakkan ibu lama karena samu je masakkan lama tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa, sifat apa-apa. Yang tidak boleh itu fisik, ya. Kalau fisik, karena fisik ibu tidak bisa gauli. Kalau sifat boleh. Nah, lain daripada itu ada juga pendapat ulama yang tidak membolehkan memanggil istri dengan panggilan ibu, seperti mama,
seperti bunda, seperti umi, ya, seperti ya apa lagi itu, pokoknya yang panggil untuk ibu. Itu tidak boleh juga kalau sebagai ulama begitu, karena umi, mama, bunda itu orang yang melahirkan kita, kecuali ibu tambah dengan nama anak seperti ya Ummu Ahmad, ya Mama Alif, boleh. Bukan mama kita, mama anak-anak, itu boleh. Tapi memanggil mama yang melahirkan kita, bunda yang melahirkan kita, maka dihindari. Tambah aja nama anak. Aku nak balik dulu dia ayam ebek. Kan dulu ibu sebelum punya anak ada panggilan khusus kan? Ya ayam ebek atau apa? Ini di kaki tampil tinggal aku ibu itu tetangga aku. Jadi dia manggil istri itu ibu bin ambo tahu istrinya dari itu namanya ibu, tapi suaminya kalau manggil istri itu tetangga bin ambo dah tahu kepo dia urusan itu. Tapi istri aku kepo, dia duduk otot aja orang rumahnya istri apa tu, dia tanya istri aku ni namanya kan tak bin ada tak. Cuma udah membobin tuh nih, itu panggilan biasa yang tuh apa tuh bini. Bini. Nggak apa-apa. Tapi ini ya pokoknya pada apa lah, ibu sudah ada ya kan. Ya kan. Tapi tentu kalau ibu tak tahu, tentu lagi tahu ikut rumah apa. Kalau orang di rumah ibu tak tahu dengan pengajian pagi tu kan. Assalamualaikum, ayah bebek. Pakai ibu tinggal perangai pak. Ada dia tahu. Ya tapi itu tidak sepakat ulama ya. Kalau memanggil itu sebaiknya dihindari yang memanggil dengan panggilan ibu yang melahirkan kita. Kalau mau tambah dengan nama anak. Makanya orang Arab apa ibu? Orang Arab tak pernah panggil mama dan ya ibu, mereka panggil itu umumnya anak-anak. Ya saya punya dulu ada guru dosen orang Mesir di sini dulu, teman dekat tinggal dengan saya. Itu nama anaknya Ahmad. Dia selalu panggil ya Ummu Ahmad. Tidak pernah panggil Umi, ya Ummu Ahmad. Karena begitu, tidak boleh memanggil istri dengan panggilan yang untuk ibu kita. Tapi kalau ibu boleh, karena ibu itu netral. Karena ibu itu kan bisa ke siapa saja. Saya juga panggil ibu, kan? Ibu kan netral. Yang ibu tak netral. Ibu yang melahirkan, bunda yang melahirkan, mama yang melahirkan, umi yang melahirkan. Kalau ibu enggak, itu umum. Semua orang perempuan bisa dipanggil ibu. Kalau ibu boleh, bu itu boleh. Tapi kalau bu tak boleh. Ya, bagi saya kenapa boleh? Itu yang ikut tadi. Itu. Tapi itu zihar namanya ya, zihar itu. Tapi ini untuk bapak-bapak saja zihar ya, ibu-ibu tak berlaku zihar. Karena itu bagian dari cerai. Itu bagian dari cerai. Dan cerai itu milik laki-laki. Jadi para ulama gimana berpendapat kalau perempuan menyamakan suaminya dengan ayahnya gimana? Tidak masalah. Sama dengan ibu menceraikan kami. Dan talak udah, tapi lah tak ada talak lah. Dia pulang kami lagi mencogok di pintu dan talak udah, semua lah nama ada. Itu sekecil pun hari cuba lah nama ada, tak ngefek. Tapi kalau kami mencogok di pintu dicari kau selesai. Karena hak talak pada kami, bukan pada ibu. Ya dojo hikmahnya ibu. Kalau diagen ke ibu hak talak tu tiap hari kami jadi talak. Cayo ibu. Tiap hari tak ada cerita ada. Talak be walanjo yo talak itu ya. Talak be pulang yo talak. Kan pakai cak baju lemari yo talak yo. Kalau payah mau payah su baju melu gantak baju di lemari itu. Talak leh. Untunglah kami dapat hak talak karena akal kami panjang.
Iya, bapak tuh kalau bercakap di ibu, kalau cakap kami di ibu, kami tidak langsung mentalak ibu tuh. Walaupun hak talak di tangan kami itu, tidak pernah kami langsung mentalak ibu itu. Asal bercakap sehebat apapun apa cakap itu, kami menuan-nuan loh, menuan. Cari tak. Jadi ada ibu. Nah, jadi kalau apa-apa menuan tapi jalan itu sedang bercakap gitu. Iya, kalau ibu-ibu ada pergi pikir cancung talak ada ditinggal emosi. Jadi talak itu hak laki-laki karena itu zihar milik laki-laki, bukan milik perempuan. Karena itu sebagai ulama mengatakan perempuan menyamakan suami dengan ayahnya itu tidak berpengaruh. Ibu pun tidak wajib berkafarat. Karena itu hak cerai, itu namanya hak talak, bagian daripada hak talak. Nah, itu asbab nuzul itu kenapa suratnya disebut Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau curhat itu dulu ke Nabi ya. Kalau sekarang itu ke guru, ke ustaz. Kan itu kenapa surat ini mengatur tentang adab curhat, adab di majelis. Ya, maka disebut namanya surat Al-Mujadilah. Ada banyak adabnya dulu ya. Kita akan lihat ayat yang ke-9 dulu. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik dalam dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Kalau engkau berbisik-bisik, maka dalam konteks berbuat baik dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ini ketentuannya begini Bapak Ibu. Kalau kita duduk kayak begini, duduk sama-sama, apalagi di majlis kayak begini, satu yang tidak boleh itu berbisik-bisik, namanya najwa, ya, tanajau. Bisik-bisik itu tidak boleh, itu adab. Ya, dia telah dilarang Nabi. Allah larang begitu. Jangan berbisik-bisik. Karena bisik-bisik itu bahagia dari al-ismi wal udwan wa maksiat. Tiga. Bisik-bisik itu dosa, permusuhan, akan melahirkan permusuhan, dan maksiat. Tiga bisik-bisik. Pertama, bisik-bisik itu ibu kalau bisik-bisik, ya, itu orang yang di sebelah itu bisa jadi akan berburuk sangka nanti, dalam menghasilkan dosa. Ibu berdosa oleh berburuk sangka. Yang kedua, bisik-bisik itu membuat orang yang di sebelah itu tidak nyaman. Tidak nyaman kan? Ibu bisik-bisik orang sebelah tidak nyaman yang itu lagi. Itu namanya perbuatan, akan melahirkan permusuhan. Yang ketiga, memang bisik-bisik itu melanggar aturan, makanya maksiat. Maka itu aturannya. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian kayak begini, tidak boleh bisik-bisik, tidak boleh bisik-bisik, ya. Karena bisik-bisik itu nanti orang di sebelah itu dia merasa tidak ampun yang kecil, kayak gitu. Bisik-bisik itu kan ada sesuatu tidak beres, kayak gitu. Ambil itu bisik-bisik baru, kan tidak beres, tidak mau bicara, maka dibisik-bisik. Makanya Bapak Ibu itu ibu banyak, ibu cari itu. Ibu kalau ceramah ustaz ini bisik-bisik, karena ibu bisik-bisik. Iya ada ustaz yang berbagai kecil ibu sebagai bisik-bisik. Kalau kata ustaz ini bisik-bisik itu jadi kawa, bisik-bisik itu jadi kawa. Itu udah siapa yang kecil tak mau nama itu. Iya kalau lelo, ada kalau ustaz itu ceramah dan sanang dan itu kan dia bahas. Tapi kan betul di ustaz kok mandi di ceramah, sana panjang saya waktunya. Makanya itu tidak boleh bisik-bisik, ya. Kalau ibu bisik-bisik, minta izin ke orang sahabat. Bu, ambo ada rahasia atau ambo ibu, izin ambo ngecek dulu sebentar tadi. Itu calon ibu adab itu kalau ibu kau bisik, orang suruh kita ibu tolong minta izin ibu. Kalau dari ibu itu belum sangkuk ibu. Atau nomor rasul gini lah. Ibu bayar lisan, duduk sama-sama. Ibu mengecek saya berdua orang sahabat dalam lambe-lambe. Orang sahabat ibu itu bisa dulu ke ibu itu. Jadi orang kamu akan namu ya ke ibu sering. Karena kok hatinya rusak.
Bahkan besok tak punya bayar arisan itu. Pada apa ibu arisan dia mana dan baru jadikan yang congeng ni siapa? Dah itu je. Itu akibat bisik-bisik tadi. Rusak umpama dia bisik-bisik itu. Beberapa sahabat itu merasa, dia tak ampun. Itu maksudnya tu mah, dia tak ampun yang pakai chat. Makanya bisik-bisik. Kalau tak rahasia dia tak dibisikkan lah. Lagi bisik-bisik itu ibu memang ya awak kalau bisik-bisik ibu tak usah bisik-bisik lah. Ibu kalau mengecek lain sama mengecek lah. Tapi temanya tidak bisa orang sahabat mengikuti, itu pun dilarang. Jangan bisik-bisik. Itu ibu meninggalkan dia namanya. Ibu punya suami, ibu punya suami, ibu punya suami, ibu sahabat ada suami dah. Ibu mau tak suami. Kecil yang janduan dan lain kalian mah ibu yang punya suami dia berarti itu suami bagi orang yang punya suami ibu artinya ya ibu dan anak-anak aku curiga tak boleh ibu membicarakan suami ketika di situ ada orang yang tak punya suami. Itu isyaratnya ibu meninggalkan dia sendirian itu. Sampai bisik-bisik tadi itu, ibu tak kaca-kaca mengecek, tapi yang ibu kecek kok temanya tak masuk ke dia. Berarti ibu memisahkan dia dari majlis namanya, membuat dia tercecer, ya, memancing orang tu terusuk di majlis tu. Tak boleh memancing orang tu. Ibu punya cucu, ibu kau ada cucunya kan? Itu apa cerita cucu? Yang sama lah ibu artinya ibu arti itu kan? Yang tidak tahu dari kecilnya kan? Mendengar hasilnya kan? Awak terima awak cucu. Betul apa cerita yang lain tidak masuk lah. Akhirnya diam kan? Membuat dia terdiam sendiri itu tidak boleh.